Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal latihan dasar atau MOC P3K 2023. Pembahasan dan kunci jawaban part yang ketiga terdiri dari 3 soal. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, responsibilitas terbagi menjadi 2 aspek. Responsibilitas perseorangan dan stakeholder, responsibilitas dan stakeholder, responsibilitas perorangan dan institusi, responsibilitas stakeholder dan publik. Jawaban yang paling tepat yaitu responsibilitas perorangan dan institusi ya. Nah, jadi jawabannya adalah C ya. Responsibilitas perorangan dan institusi. Yang pertama kita bahas responsibilitas perorangan. Ini menyangkut tanggung jawab individu dalam organisasi atau institusi. Setiap orang di dalam organisasi bertanggung jawab atas tindakannya sendiri dan bagaimana tindakan tersebut mempengaruhi kinerja dan etika organisasi. Yang kedua, responsibilitas institusi. Ini berkaitan dengan tanggung jawab yang diemban oleh organisasi atau institusi secara keseluruhan. Tanggung jawab ini meliputi tindakan organisasi, keputusan yang diambil dan dampaknya terhadap stakeholder dan masyarakat umum. Pilihan lainnya seperti stakeholder, sementara penting tidak secara langsung mengidentifikasi 2 aspek utama yaitu responsibilitas dalam konteks pertanyaan ini. Stakeholder adalah pihak yang berkepentingan atau terpengaruh oleh tindakan individu atau organisasi, tetapi bukan merupakan aspek dari definisi responsibilitas itu sendiri. Jadi jawaban yang benar yaitu responsibilitas perseorangan dan institusi ya. Langsung kita masuk ke pembahasan yang kedua. Soal yang kedua, contoh laporan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam lingkungan birokrasi yaitu laporan perencanaan instansi, laporan desain tata kelola dan kelembagaan instansi pemerintah, laporan roadmap reformasi birokrasi instansi pemerintah, laporan kinerja instansi pemerintah. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu laporan kinerja instansi pemerintah ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah D. Laporan kinerja instansi pemerintah ini merupakan contoh laporan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam lingkungan birokrasi. Laporan kinerja instansi pemerintah secara langsung menunjukkan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh instansi tersebut. Laporan ini mencakup pencapaian tujuan, target, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas dan efisien instansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pilihan lain seperti laporan perencanaan, desain tata kelola dan kelembagaan, serta roadmap reformasi birokrasi adalah penting dalam pengelolaan birokrasi, tetapi tidak secara langsung berfungsi sebagai laporan akuntabilitas kinerja. Laporan ini lebih berfokus pada perencanaan dan struktur organisasi daripada menunjukkan hasil kinerja yang akurat. Paham Bapak Ibu ya? Lanjut ke soal yang terakhir. Gerakan nasional yang memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka melaksanakan dengan taktik kooperasi, artinya menolak kerjasama dengan pemerintah daerah, menolak kerjasama dengan pemerintahan Belanda, melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda, melakukan aksi gerak politik di bawah tanah, mendirikan koperasi untuk memperkuat koperasi Indonesia. Jawaban yang paling tepat yaitu melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda ya. Nah, jadi jawabannya adalah B ya. Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda. Dalam konteks pergerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, taktik kooperasi mengacu pada strategi berkolaborasi atau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Taktik kooperasi ini diambil oleh sebagian tokoh pergerakan nasional dengan tujuan untuk memperoleh konsensi atau perubahan kebijakan dari pemerintah kolonial yang bisa membawa ke arah peningkatan kesejahteraan
dan otonomi bagi rakyat Indonesia. Mereka berusaha untuk menggunakan jalur resmi dan diplomasi dalam memperjuangkan aspirasi bangsa. Adapun untuk pilihan A, C, dan D menolak kerjasama dengan pemerintah Belanda, melakukan aksi gerak politik di bawah tanah, dan mendirikan operasi untuk memperkuat ekonomi Indonesia, mewakili strategi lain yang juga dilakukan untuk pergerakan nasional tetapi bukan merupakan representasi dari taktik kooperasi tersebut ya. Nah, demikian Bapak Ibu pembahasan 3 soal terkait soal latihan dasar atau MOC P3K tahun 2023, pembahasan dan kunci jawaban. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time